seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bersabda, atau dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un." Saya memiliki kerabat-kerabat yang sentiasa saya menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutuskannya. Artinya ibarat cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi kita menyambung hubungan silaturahim dengannya, tapi dia selalu memutuskannya. Jadi hanya dari satu pihak. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka sentiasa bersikap buruk kepadaku. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Mereka menjahili saya tetap santun kepada mereka. Qala, Nabi bersabda, la in kana kama taqul, kalau benar seperti yang engkau katakan, ka'annama tusifuhumul mallu, mereka akan hangus kebakaran, akan hangus terbakar. Ini dari kalimat al-mallu, tusifuhul mallu, seperti roti yang dimasukkan ke dalam tungku perapian, dia akan matang sendiri, masak sendiri. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan Allah akan mengutus bersamamu penolong madum ta'ala dzalik, yaitu penolong yang melindungimu dari keburukan mereka selama engkau tetap seperti itu. Ma'asyarul kiram atau ma'asyarul akarimat, para ummahat dan akhwat yang sentiasa dirahmati Allah. Hadis ini, seorang laki-laki datang ke Nabi SAW mengadukan keadaan dia dan keluarganya atau dengan kerabatnya. Dia sentiasa menyambung silaturahim, tetapi mereka sentiasa memutusnya. Dia berbuat baik, mereka balas dengan keburukan. Mereka menjahilinya, dia balas dengan sikap yang tetap santun dan hormat. Nah, ini memang luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Kita biasanya hubungan itu memang saling menguntungkan. Pada umumnya hubungan itu akan langgeng, akan senantiasa berkelanjutan dan berkesinambungan bila sama-sama menguntungkan. Ya, bahkan pada hubungan saudara dengan saudara, bahkan suami dan istri, sering didasarkan pada saling menguntungkan itu. Bila sudah tidak saling menguntungkan, tidak jarang orang meninggalkan hubungan tersebut. Ya, kalau suami dan istri tidak saling menguntungkan lagi misalnya, bisa saja mereka berpisah. Atau apalagi hubungan antara kerabat, saudara. Nah, tetapi ada orang yang punya kelebihan yang luar biasa. Sekalipun disakiti, dia tetap membalas dengan kebaikan. Sekalipun orang memutuskan hubungan, dia tetap mempertautkan dan menyambungkan. Nah, ini luar biasa. Orang berbuat buruk kepadanya, dia balas dengan kebaikan. Orang berbuat jahil, dia tetap santun dan hormat. Bahkan dalam ungkapan sebagian pujangga, orang yang kehadirannya tidak menguntungkan dirimu, maka hapus dia dalam kamus hidupmu. Ada seorang pujangga mengatakan, orang yang kehadirannya tidak menguntungkan dirimu, hapus dia dalam kamus hidupmu. Tapi subhanallah, ternyata Nabi SAW mengatakan orang yang berbuat buruk sekalipun kepadamu apabila mereka kerabat,
Mungkin ucapan pujangga tadi ini berlaku secara umum, bukan kerabat. Karena yang kerabat, tidak mungkin, nama saja kerabat. Kerabat itu dari bahasa Arab, dari qarabah, dari qaruba yaqrubu. Qurban, yaitu dekat. Yaitu orang yang paling dekat dengan kita, tidak mungkin dielakkan. Tapi perkataan tadi mungkin berlaku untuk orang secara umum, orang-orang yang kehadirannya tidak bermanfaat bagimu, dan ketidakhadirannya tidak juga mendatangkan murad bagi kita, ya hapus saja dari kamus kehidupan. Ini masalahnya adalah kerabat yang ada hubungan rahim dengan kita. Maka paling dianjurkan untuk sentiasa sabar terhadap apapun yang gangguan atau hal-hal yang tidak menyenangkan dari mereka. Apa kata Nabi? Apa balasannya orang seperti ini? La in kana kama taqul, kalau benar apa yang kau katakan wahai sahabatku, ka'annama tusifuhumul mal, mereka sendiri akan terpanggang kebakaran. Artinya apa? Orang yang seperti ini, kamu selalu memberi pada mereka, tapi mereka tidak pernah mau memberi. Kamu selalu berbuat baik pada mereka, tapi mereka selalu balas dengan keburukan. Mereka jahil, artinya tidak mensyukuri. Maka orang ini seperti orang yang mengambil barang yang haram dan memakan api di dalam perutnya. Jadi mereka sendiri akan kepanasan. Oleh sebab itu, kamu jangan takut, kamu tidak ada masalah. Wala yazalu ma'aka minallah dhahirun, dan kamu akan senantiasa diberikan Allah pendamping yang menolong kamu untuk menghadapi mereka. Madumta ala zalik, selama engkau tetap melakukan hal seperti itu, sabar terhadap apapun yang menimpa daripada keburukan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan keutamaan orang yang sabar terhadap rahimnya atau kerabatnya yang sentiasa tidak seharusnya mereka lakukan. Jadi kebaikan harusnya kan kebaikan dengan kebaikan, tapi ini tidak. Kita buat kebaikan, dia buat dengan atau balas dengan keburukan. Tapi ternyata karena saking wajibnya rahim itu disambung, nah orang yang melakukannya sekalipun semakin berat, maka semakin besar karunia dan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di hadis yang kedua dalam bab ini, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais, telah menceritakan hadis ini kepada kami Ismail ibn Abi Uwais, Ismail ibn Abdullah ibn Abi Amir ibn Abi Uwais al-Asbuhi, yaitu anak paman Imam Malik rahimahullah. Qala haddatsani akhi, telah menceritakan kepadaku saudaraku yaitu Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Amir ibn Abi Uwais ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Madani al-Himyari, an Sulaiman bin Bilal, dari Sulaiman ibn Bilal yaitu Sulaiman ibn Bilal at-Taimi maulahum Abu Muhammad atau Abu Ayyub al-Madani, an Muhammad ibn Abi Atiq, dari Muhammad ibn Abi Atiq yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Siddiq at-Taimi Maqbul, an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Hisham ibn Amr ibn Hisham bin Shihab Az-Zuhri, imam yang paling dikenal, dapat tugas dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan hadis secara besar-besaran. Ini orang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah resmi dari pemerintah yang berkuasa, yaitu Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Sebagaimana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dapat tugas mengumpulkan Al-Qur'anul Karim, maka Ibnu Syihab Az-Zuhri dapat kehormatan mengumpulkan hadis-hadis Nabi.
An Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Abu Salamah namanya yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, salah seorang dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Anna Amma Ad-Raddad Al-Laitsi akhbarahu, bahwa Abu Raddad Al-Laitsi menceritakan kepadanya an Abdurrahman ibn Auf, dari ayahnya Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, al-ashratul mubasysyirina bil jannah, yang seorang yang kaya raya dan pemurah, dermawan, sampai dihitung infaknya dikonversikan dengan rupiah tidak kurang dari 460 miliar. Walaupun demikian, kekayaannya juga tidak habis. Ketika beliau meninggal, sehari orang memotong-motong hasil peninggalannya atau warisannya untuk keluarganya. Emas yang ditinggalkan sehari tidak selesai dibagi. Itu pun beliau sudah berwasiat menjelang meninggalnya dengan 1000 ekor kambing dan 100 ekor onta dan sekian lagi wasiat yang diinikan tengah dengan pemurahnya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ar-Rahman, saya adalah Ar-Rahman. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, dan Ar-Rahman adalah mustaq dari Ar-Rahmah, yaitu punya sifat Ar-Rahmah, pengasih dan penyayang. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku menciptakan Ar-Rahim. Akulah yang menciptakan Ar-Rahim. Jadi Rahim itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Washtaqaqtu laha min ismi, dan aku ambilkan dari namaku, nama Ar-Rahim dari nama Allah SWT. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambungnya, aku sambung hubungan dengannya. Ini keutamaan orang yang menyambung silaturahim. Allah akan sentiasa menjaga, memelihara, menyambung hubungan dengannya. Kalau Allah yang menyambung hubungan dengan kita, subhanallah, alangkah beruntungnya kita. Wa man qata'aha batattuhu, siapa yang memutuskan silaturahimnya, aku putuskan pula hubungan dengannya. Ma'asyiral kiram, kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau putus hubungan kita dengan Allah, siapa yang kita harapkan? Di tangannya segala perbendaharaan langit dan bumi. Di tangannya segala kekuasaan langit dan bumi. Di tangannya segala yang kita butuhkan. Dan di tangannya lah menyelakan segala yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu, menyambung silaturahim Allah jadikan sama dengan menyambung hubungan dengannya. Siapa yang tidak mau menyambung hubungan dengan Allah? Dengan makhluk saja yang kekuasaannya hanya terbatas, kita terpaksa berhubungan dengan orang yang kita benci kadang demi terhubungnya hubungan kita dengan orang yang terbatas hubungannya ini. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan Ar-Rahim mustaq, diambil namanya dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Kemudian Allah berjanji siapa yang menyambung hubungannya, siapa yang menyambung rahimnya, dia akan sambung hubungan dengannya. Dan sebaliknya siapa yang potong, maka Allah akan memutuskan pula hubungan dengannya. Bukan maknanya Allah tidak mengetahui kita, tidak terlalu kita, tidak. Cuman ya orang yang putus hubungan, artinya orang yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ini karunia luar biasa, keutamaan yang luar biasa bagi yang menyambung silaturahimnya. Kemudian Imam Al-Bukhari melanjutkan hadis yang lain dalam bab ini. Qala haddatsana Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail At-Tabuzaki. Abu Salamah Al-Ankari adalah guru paling junior di antara guru Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Abu Awanah,
telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Awana Al-Waddah Ibn Abdullah Al-Yashkuri thiqatun an Uthman ibn al-Mughirah, dari Uthman ibn al-Mughirah, yaitu Uthman ibn Abdullah ibn al-Mughirah al-Thaqafi al-Kufi, an Abil Ambas, dari Abu Ambas al-Kufi, qala dakhaltu ala Abdullah ibn Amrin fil Wahd, saya masuk ke tempat Abdullah bin Amr, yakni Abdullah bin Amr bin al-As, sahabat Nabi yang dulu menjadi pencatat wahyu Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga mencatat hadis-hadis Nabi di masa Nabi hidup. Saya masuk ke rumahnya, ke tempatnya di Al-Wahd. Al-Wahd ini suatu tempat di Taif. Faqala atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu, Nabi SAW membungkukkan jarinya kepada kami. Faqala ar-rahimu sujnatun minar rahman. Ar-rahimu sujnatun minar rahman. Rahim itu adalah terkait dengan ar-rahman, artinya seperti akar pohon. Seperti as-sujnah itu adalah akar pohon, akar tunggangnya yang menopang berdirinya pohon tersebut. Nah, ar-rahimu uratkan kepada Ar-Rahman, artinya seperti yang dah hari sebelumnya, berasal dari kalimat Ar-Rahman. Allah jadikan dia dari pecahan kalimat Ar-Rahman. Man yasiluha yasiluhu, siapa yang menyambung silaturahim, Allah menyambung pula hubungan dengannya. Wa man yaqta'ha yaqta'hu, siapa yang memutuskan hubungan dengan silaturahim, Allah putuskan pula hubungan dengannya. Laha lisanun talqun zalqun yawmal qiyamah, hari kiamat nanti rahim itu punya lidah yang lancar berbicara, nyaring suaranya terdengar pada hari kiamat. Jadi rahim itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, memiliki lisan yang lancar, yang fasih, yang jelas didengar bicaranya pada hari kiamat. Nah, dia kan berarti kan menjadi saksi bagi kita. Siapa yang menyambung silaturahimnya, maka rahim itu akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat nanti. Ini juga menunjukkan keutamaan orang yang menyambung silaturahim dan ancaman bagi siapa yang memutuskan silaturahim, sesuai dengan tema bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral akhawat wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadis yang keempat dalam bab ini berkata, atau hadis terakhir dalam bab ini, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Ismail, yaitu Ismail ibn Abi Uwais Al-Uwaisi yang tadi. Qala haddatsani Sulaiman, telah menyampaikan kepadaku Sulaiman, yakni Sulaiman ibn Bilal At-Taimi maulahum, an Muawiyah ibn Abi Muzarrid, dari Muawiyah bin Abi Muzarrid Al-Madani, an Yazid ibn Ruman, dari Yazid ibn Ruman, seorang tabi'in, an Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, an Aisyah, dan ayahnya Urwah bin Zubair ayahnya Zubair bin Awam Al-Asadi, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang disebutkan oleh Nabi SAW dan dikenal dengan Al-Asharatul Mubashshirina bil Jannah. An Aisyah, dari Aisyah As-Siddiqah bintus Siddiq, adalah istri yang paling disayang oleh Nabi SAW, dan seorang ulama yang sangat faqih dalam beragama, karena dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam, anak Abu Bakar Siddiq. Dan Urwah bin Zubair yang meriwayatkan hadis daripadanya ini adalah keponakannya, karena Urwah adalah anak Asma binti Abi Bakar, kakak Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ar-rahimu sujnatun min Allah, bahwa ar-rahim itu sujnatun, berakar dari nama Allah Subhanahu wa taala, man wasalaha, siapa yang menyambungnya, wasalahullah, Allah sambung pula.
Waman qata'aha qata'ahullah. Siapa yang memutuskannya, Allah pun akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis juga semakna dengan yang sebelumnya, keutamaan dan kemuliaan orang yang menyambung silaturahim, dan sebaliknya juga ancaman serta dosa yang besar, kemudian resiko yang sangat dikhawatirkan di saat seseorang meninggalkan atau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimat, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu demikian kebesaran orang yang menyambung silaturahim, maka yang pertama kita harus paham bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, perintah Allah itu adalah perintah pertama dan terakhir yang harus kita ikuti. Yang kedua, Allah SWT menjadikan Ar-Rahim itu berakar dari kalimat yang dia jadikan sebagai namanya, Ar-Rahman. Itu tanda bahwa Ar-Rahim itu sangat tinggi dan mulia kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah sangat mencintai Ar-Rahim ini, sehingga siapa yang menyambungnya Allah sambung, siapa yang memutuskannya Allah putus pula. Yang keempat, bahwasanya orang-orang yang menyambung silaturahim adalah orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjanjikan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat. Kelima, bahwasanya menyambung silaturahim itu adalah tanda iman. Silaturahim itu adalah tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin menyambungnya kecuali orang-orang yang beriman. Dan semakin diputuskan maka semakin kurang iman. Oleh sebab itu, pupuklah iman dengan menghubungkan silaturahim. Yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapa yang menyambung, memperbaiki hubungan silaturahim, Allah akan menyambung hubungan dengan hamba tersebut. Kalau Allah sudah yang menyambung hubungan dengan kita, maka segala yang kita inginkan, segala yang kita hajatkan akan cepat didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala yang kita khawatirkan dan takutkan terjadi, Allah pun akan cepat hindari. Dan ketika kita meminta dan berdoa, cepat Allah perhatikan permintaan kita. Subhanallah, kita saja kepada manusia ketika diperhatikan oleh orang yang kita harap, luar biasa senangnya kita. Bagaimana dengan Allah yang sangat kita harapkan memperhatikan permintaan kita, memperhatikan keluhan kita, dan Allah akan senantiasa bersama kita. Yang ketujuh, Allah orang yang sabar ketika tidak mendapatkan kebaikan yang dia berikan, tidak berbalas. Ibaratnya bertepuk sebelah tangan, kita terus yang menghubungi, kita terus yang menyambung, ternyata al-arham, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, mereka acuh dan tak peduli. Mungkin karena mereka merasa berlebih, tapi kita tidak peduli. Terus menyambung, terus menghubungi, terus memberi, walaupun mereka menjahili. Ternyata orang ini subhanallah Allah akan tolong terus. Allah berikan pengawal khusus dari Allah SWT berupa malaikat. Dan ini luar biasa. Orang yang seperti ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pasti akan dihindarkan dari hal-hal yang berbahaya, karena ada pelindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang perlu diperjelas atau ditanyakan, dipersilakan. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Masya Allah, hayakallah. Siap. Yes. Masya Allah. Hah? Apanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh wanita mencukur bulu kaki atau tangan? Pada asalnya tidak tidak dibolehkan merubah apa yang Allah ciptakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak yang di luar nikah tidak masuk surga tetapi dia berada di antara surga dan neraka? Mohon penjelasan Ustaz. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah mereka di antara surga dan neraka karena dosa itu tidak dosa dia. Maka saya tidak tahu ada mereka punya tempat khusus antara surga dan neraka. Mereka selama mereka beriman, maka dosa yang dibuat oleh orang tuanya tidak ditanggung olehnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Apun Ustaz mau tanya, saya ada istri kedua. Sebenarnya silaturahim saya dengan istri yang pertama baik-baik saja, tapi kami sering terjadi salah paham karena penyampaian yang berbeda-beda dari suami. Apa maksudnya penyampaian ini? Dan itu semua saya merasa sudah tidak ada kenyamanan Ustaz. Seandainya saya ingin mengalah dari hubungan ini, Ustaz, apakah saya berdosa karena rumah tangga kami sudah sering terjadi keributan karena sikap suami yang tidak bijaksana. Sudah lama saya tidak mendapatkan solusinya, sementara saya bertahan demi anak-anak. Mohon pencerahan Ustaz masalah silaturahmi ini, Ustaz. Taib, yang pertama apa kepada yang bertanya, semoga Allah SWT memberikan kesabaran, ketabahan. Ya, semua kehidupan ini, baik yang di poligami maupun yang tidak, yang nama dalam keluarga mesti ada riak-riaknya, mesti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Satu orang pun juga seperti itu. Bahkan tak punya suami, tak punya istri pun tak luput dari cobaan, tak luput dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi seperti yang disampaikan dalam pertanyaan, karena mengingat anak-anak, maka mempertahankan itu jauh lebih baik daripada mengalah. Bahasanya tadi mengalah artinya meminta untuk dilepaskan. Karena bagaimanapun yang sudah lepas ikatan dengan suami, pada umumnya
akan lebih tidak diperhatikan, khususnya anak-anak kita. Apalagi kalau sudah berakhir dengan kebencian kepada, baik kebencian dari seorang suami atau kepada istri. Dan semakin lama semakin terlupakan kewajiban. Tetapi ketika masih bersama, selama tidak ada hal-hal yang syar'i yang hanya seperti kekerasan fisik dan sebagainya, kalau hanya sekedar ketidakbijakan sang suami atau mungkin karena hak-hak yang kekurang adilan suami, maka sebaiknya disampaikan dengan baik-baik dan dirundingkan dengan baik-baik, dan tentu saja saling memaafkan dan saling memaklumi itu jauh lebih baik daripada berpikir untuk berpisah. Saya tahu karena memang rata-rata wanita itu tidak suka dimadu memang. Ya, walaupun pada asalnya dia sendiri yang kadang menyuruh, tapi pada perjalanan akhir yang namanya syaitan tak pernah berhenti, apalagi baik di kalangan jin maupun di kalangan manusia. Kadang-kadang jin manusia, syaitan di kalangan manusia kadang lebih dahsyat lagi godaannya, mengadu domba dan mencari-cari hal-hal yang membuat putusnya hubungan itu. Oleh sebab itu, wallahu a'lam, kalau saya menganjurkan untuk tetap bertahan, dan apalagi untuk memikirkan anak-anak yang barangkali juga masih kecil. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu mempertahankan hubungan lebih dianjurkan. Tapi kalau sudah ada hal-hal yang sifatnya alasan syar'i, maka kalau memang tidak bisa dipertahankan, maka wallahu alam, apa boleh buat, mungkin itu jalan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam Ustaz, bagaimana cara menasihati kepada suami secara baik agar tidak tersinggung? Karena suami saya tidak mau datang bersilaturahim dengan saudaranya karena ada masalah pribadi dengan beliau, dan suami pernah tersinggung karena pernah datang ke rumah beliau untuk menyambung silaturahim yang telah lama putus, tapi di sana diperlakukan kurang baik dan suami saya merasa tersinggung dan sampai sekarang belum pernah berkunjung kembali. Subhanallah, kan jelas dalam hadis tadi, disambung diputus, kemudian disambung dia putuskan, kita berbuat baik dijahili dan seterusnya. Oleh sebab itu kalau sabar dan terus dilakukan, maka oleh sebab itu maka tetap diteruskan. Ya, yang namanya semakin tersinggung kita, semakin banyak kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Sebab kalau kalau dia diteruskan ketersinggungan itu sehingga kita tidak bisa tidak bisa menahan, sebenarnya ini kerugian bagi kita. Mereka memutus, kita ikut memutus. Oleh sebab itu nasihati terus, sampaikan kepadanya bagaimana keutamaan orang yang sabar terhadap apa yang telah dilakukan oleh saudara kita. Allahumma musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sabar itu jauh lebih baik daripada wasabrun jamil. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang kita lakukan dalam toleransi menyambung silaturahim terhadap saudara teman yang masih campur aduk dalam akidah, belum fokus terhadap akidah sunnah wal jamaah? Misalnya mereka masih di acara ini dan itu, masih menyebar foto di media, apa yang harus kita lakukan? Mohon nasihatnya Ustaz.
datang kepada Nabi SAW Asma binti Abi Bakar, lalu mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi ja'ad wa hiya raghibah. Ibuku datang dan dia ingin untuk sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu dari saya. Apa asiluha? Boleh nggak saya untuk menyambung silaturahim dengannya? Kata Nabi SAW, siliha, tetap berbuat baik kepadanya. Nah, ini orang tua yang masih musyrik, Bagaimana dengan orang yang orang yang beriman, orang yang muslim atau muslimah yang terlibat dengan dosa dan sebagainya atau sesuatu yang bersifat bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Tentu saja kita tetap menyambung silaturahim dengannya, tapi tentu saja yang namanya wala, cinta, loyal kepadanya tentu tidak sama dengan orang yang dengan orang yang saleh, orang yang manhajnya sahih dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Tapi apakah kita tetap menyambung? Tetap. Bahkan itu mungkin akan bernilai dakwah bagi kita, bernilai dakwah, karena berapa banyak orang yang awalnya tidak simpati tetapi melihat akhlak yang baik dari orang-orang yang baik, akhlak yang benar dari orang-orang yang bermanhaj benar, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kembali kepada kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barangkali sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan lagi untuk pertemuan di waktu yang lain. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.